Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan frustasi saat dia memblokir media sosialmu dan kamu tidak peduli. Nah, jadi ya, kenapa mantan memblokir media sosial kita? Satu, agar kita jangan sampai mengganggu ya kebersamaannya dengan orang ketiga yang saat ini sedang bersama dia. Yang kedua, mantan marah kepada kita, kecewa kepada kita, dan seterusnya. Yang ketiga, mantan sedang mencari perhatian kita. Ya, jadi harapannya kalau kita blokir media sosialnya, kita akan ngejar-ngejar dan memohon-mohon agar dia bersedia membuka blokir media sosial itu kembali ya. Jadi mungkin kita ke rumahnya, kita ke tempat kerjanya, kita nangis-nangis dan minta-minta agar dia membuka blokir media sosial tadi. Ada 3 faktor kan. Faktor yang pertama karena kehadiran orang ketiga. Faktor yang kedua dan ketiga ya mungkin karena faktor antara kita dan mantan. Jadi memang betul-betul murni ya. Tidak ada kehadiran orang ketiga di sana. Nah, 3 faktor ini kalau kita mencoba ya membuka blokir media sosial mantan itu, walaupun kan tidak bisa juga kan ya kalau secara teknologi gitu kan, mungkin yang kita lakukan membuat media sosial yang baru. Kalau mantan memblokir WhatsApp kita, mungkin kita akan beli nomor telepon baru agar bisa punya nomor WhatsApp yang baru ya. Kemudian mencoba chatting dengan mantan gitu kan. Nah, atau kita datang ke rumahnya, atau kita ke kantornya, ke kampusnya, dan seterusnya. Nah, itu biasanya mantan tambah dikejar-kejar seperti itu, jadi tambah sombong, tambah tidak mau membuka blokir media sosial kita. Jadi manusia itu gitu. Jadi tambah dikejar, tambah merasa dirinya dibutuhkan, tambah jual mahal. Nah, itu yang menyebabkan kenapa banyak orang mengeluh. Ini sudah berpisah sebulan nih, dan mantan terus saja memblokir media sosial kita, memblokir nomor telepon kita. Karena mantan melihat segala cara kita lakukan agar dia bersedia membuka blokir nomor telepon dan media sosial kita. Ya. Dan sebaliknya, manusia itu ketika dia tidak dibutuhkan atau dia diabaikan atau orang tidak peduli kepada dia, nah di situ dia akan merasa frustasi. Ya, jadi contoh sederhana sajalah. Kita biasanya banyak tamu nih. Tahu-tahu kemarin kan pandemi ya, cukup lama. Tidak boleh terima tamu ya, dan seterusnya. Oh, itu rasanya stres kita. Kita biasa ketemu banyak orang, biasa berkomunikasi dengan banyak orang. Ya sekarang berkomunikasi atau pada saat itu berkomunikasi, tapi kan rasanya beda ya. Biasa ketemu orang,
dengan misal video call dengan teman dan seterusnya. Biasanya rumah itu tidak pernah sepi dari tamu, sekarang rumah terasa sepi dan seterusnya. Nah, jadi itu yang orang rasakan. Misal seorang artis tuh, kan dia merasa terkenal. Ya, dia merasa terganggu tuh kalau fansnya dia sedang jalan di mall, yang ngajak salaman, ngajak foto bareng dan seterusnya. Tetapi pada suatu waktu, kan zaman selalu berubah nih. Dia sudah jarang muncul di televisi, sudah tidak banyak berkarya, dan cepat sekali itu orang akan melupakannya. Ya, jadi kita kan sering ya melihat misal di media sosial itu ada artis gitu ya, muncul tuh di timeline media sosial kita. Tapi dia sudah jarang sekali muncul di TV ya. Apa yang kita rasakan, siapa sih orang ini, kayaknya wajahnya dulu sering lihat ya, padahal itu artis. Jadi orang itu cepat sekali melupakan. Nah, dulu kalau dia jalan ke mall, makan di luar ya, makan di restoran dan seterusnya, nongkrong di kafe, itu semua orang akan memperhatikan dia ya. Tetapi begitu semua orang sudah tidak peduli dengan dia, apakah dia merasa bahagia? Enggak. Justru dia merasa stres tuh. Kok tidak ada orang yang minta tanda tangan, tidak ada orang yang ngajak foto bareng, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, mantan juga begitu. Kenapa mantan tambah sombong? Karena kita kejar-kejar terus. Ya, karena kita memohon-mohon agar dia mau ketemu, mau bicara, mau ditelepon, ya, mau seperti dululah berkomunikasi dengan lancar dengan kita. Semakin kita kejar, mantan akan semakin menjauh. Semakin kita kejar, mantan semakin sombong dan semakin sulit untuk didapatkan. Dan sebaliknya, ketika kita abaikan, dia akan kepikiran. Ketika kita tidak peduli, dia akan penasaran. Ya, dan ketika kita justru menjauhi dia, nah maka biasanya mantan yang akan datang mendekat atau balik ngejar-ngejar kita. Ya, itu kenapa kita diajarkan ya. Jadi ada sebuah nasihat yang sangat indah itu, bahwa sombong kepada orang yang sombong itu adalah sedekah. Ya, at-takabbur alal mutakabbir sodakoh. Sombong kepada orang yang sombong itu sedekah. Coba nih ya, kalau kita belanja tuh, yang di pinggir jalan ya, kalau yang di mall itu kan memang harganya sudah tidak bisa ditawarkan karena sudah dicantumkan harganya di sana. Tapi kalau kita belanja di pinggir jalan atau di tempat-tempat wisata tuh yang barang-barangnya bisa ditawar. Nah, itu kan biasanya pedagangnya sombong dulu tuh. Misal harga baju kaos, ya mintanya 100.000. Ya biasanya kita tawar separohnya kan, 50.000. Nah, dia akan bersikeras enggak mau. Ya sudah, kita pergi saja. Nah, begitu kita pergi berbalik tuh dia teriak-teriak, "Mas, mas, sini mas, pak, sini pak, boleh pak, 50.000. Nah, kira-kira seperti itulah yang terjadi pada mantan. Ya, jadi dia sombong dan kita menjauh. Nah, maka justru mantan yang akan datang mendekat. Nah, itu kenapa ya kalau mantan betul-betul menjauhi kita, ya, maka tidak usah dikejar-kejar dan tidak usah didekati. Ya, karena apa? Karena semakin kita kejar, semakin kita dekati, dia akan tambah menjauh. Maka sesungguhnya ketika melihat mantan sedang sepertinya ingin menjauhi kita atau benar-benar ingin menjauhi kita, abaikan saja, diamkan saja.
kita tetap fokus kepada hidup kita, tidak usah curhat di media sosial, tidak perlu orang seluruh dunia tahu bahwa kita dan mantan sudah berpisah, ya, maka akan ada waktunya di mana ya mantan akan datang sendiri kepada kita. Apalagi tadi, ya, ketika mantan itu selama ini punya begitu banyak ketergantungan kepada kita. Entah secara ekonomi, ya, entah secara fasilitas, dan seterusnya. Ketika kita diamkan, mantan akan mulai merasakan perbedaannya saat segala sesuatunya ada kita yang siap membantu, dengan segala sesuatunya harus dia pikirkan sendiri, harus dia jalani sendiri. Maka faktor ketergantungan itu akan membuat mantan lebih cepat datang kembali kepada kita kalau tidak kita kejar-kejar. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.